nggak tahu siapa saya, dia baru download TikTok aja. Maklum aja, maklum. Aku capek ya Tuhan. Dalam rumah tangga saya, dalam kehidupan saya, aku capek ya Tuhan. Tapi terima kasih ya Yesus, Engkau memberikan kelegaan kepada aku. Terima kasih kepada penghibur yang selalu menghibur aku dalam keadaan duka, menguatkan aku yang lemah, menguatkan aku. Kenapa dia datang ke dunia ini? Itu alasannya. Dia bukan hanya sekedar mengampuni dosa-dosa kita. Lebih daripada itu, Roh Kudus diutus oleh Kristus mendampingi Anda dan saya. Aku tidak mau anak-anakku diambil oleh Islam. Aku tak mau anak-anakku diambil oleh setan Muhammad, si kepala besar mata merah. Aku tak mau anak-anakku diambil oleh Islam, si jahat itu. Aku tak mau. Aku ada di sampingmu, nakku. Dunia memang jahat. Dunia memang banyak acara-acara, panggung-panggung sandiwaranya. Dengarlah Christian Prince malam ini. Dia menceritakan kebenaran. Jangan kamu ragu di malam hari ini, siapapun kamu. Mantapkanlah dia dalam hidupmu. Jangan pernah kau ganti dengan harta, tahta, ataupun dengan pasangan. Kalau kau meminta di dalam namaku, kuberikan kau pasangan yang terbaik. Kalau engkau meminta di dalam namaku, engkau akan kuberikan berkat yang berkelimpahan. Kalau engkau berlindung dalam namaku, engkau akan naik, tidak turun. Apa yang kau ragukan dalam aku ini, supaya engkau berkemenangan? Jangan takut Bapak Ibu. Selama ini saya hanya berkata-kata, Christian Prince selama ini berkata-kata, tetapi saat ini tahun 2026 saya melihat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Tidak ada pintu kiri, tidak ada pintu kanan, tidak ada pintu depan, tidak ada pintu belakang. Semua pintu tertutup. Tiba-tiba ada yang membukakan pintu bagiku. Dia memberi hidup kepada aku. Tidak hanya membantu, tetapi memberi hidup. Alkitab selalu ku iman dalam hidupku. Aku tahu Tuhan menolongku. Manusia hanya alat. Percayalah bagi kamu yang berkekurangan hari ini. Jangan takut. Wahai engkau yang sakit, jangan goyah imanmu. Jantung bakal kembali ke tanah. Livermu akan kembali kepada tanah. Matamu kembali kepada tanah. Apa yang kau pertahankan dalam kesehatanmu? Katakan dalam Tuhan itu ya Tuhan Yesus. Seperti iman Paulus yang mengatakan, sebaiknya penyakitku ini singgah daripada aku. Tetapi aku sekarang belajar Tuhan. Mau sehat puji Tuhan, mau tidak pun puji Tuhan. Supaya dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Jangan Anda lebih mendewakan yang namanya dokter dibanding iman Anda kepada Kristus. Jangan Anda mendewakan harta Anda lebih daripada beriman kepada Kristus. Tentu ke dokter boleh-boleh. Tetapi ada satu titik levelnya di mana Anda itu harus mengingat kembali, siapa yang kau utamakan dalam hidupmu? Doktermu kah, hartamu kah, tahtamu kah, atau aku? Kita ini adalah calon mayat di waktu yang belum terjadi. Kamu adalah mayat yang berdiri. Ini hanya masalah waktu. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Hidup ini sementara. Kita gunakan yang sementara ini untuk kekekalan. Tuhan tahu latar belakang hidupmu. Tuhan tahu bagaimana cerita hidupmu. Jikalau ada manusia menghakimimu, mengadulah kepada Kristus. Gitu kira-kira dari saya ya teman-teman ya. Tuhan berkati.
Masih Bang CP pencerahannya. Minum dulu Bang CP, minum. Amin, amin, amin. Silakan, silakan teman-teman. Aku minum kopi dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, ngopi dulu cek. Ada gorengan nggak Shalom, di rumah CP? shalom. Sebentar, shalom. Aku sapa dulu ya. Shalom, calon hambanya, Bapak Yohanes. Shalom Pak CP, shalom semuanya, selamat malam. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak. Amin. Ya, Ya. jadi Bapak Yohanes ini sekali lagi teman-teman, dialah guru ngaji. Guru ngaji ya. Dan puji Tuhan, dia bisa menerima sang kebenaran itu. Tentu bukan karena kuat saya, karena memang dialog di saya, bukan karena kuat saya. Saya tolak dalam nama Kristus. Kalau memang karena kekuatan saya tidak mau, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Pak Yohanes membuka hatinya kepada Roh Kudus, kepada Kristus. Ngerti ya? Aku hanya alat, bahasa alat, Alkitab alat, semua itu hanya alat. Karena Allah kita roh. Oleh sebab itu hatinya dibuka. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kau lembut, kau baik, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Di saat itulah Bapak Yohanes menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu karena free will-nya Pak Yohanes. Dibuka dia hatinya. Maka Roh Kudus singgah. Bolehkah aku masuk Yohanes? Ketika debat pertama kepada debater lain, oh belum Roh Kudus. Roh Kudus pergi. Bolehkah aku singgah Pak Yohanes? Belum Roh Kudus. Roh Kudus pergi. Ketika di Komalku diskusi, maukah aku singgah Yohanes? Silahkan Roh Kudus. Dan dia memelihara Roh Kudus dalam hatinya dan berkelimpahan. Ya, silakan Pak Yohanes. Ada yang mau sampaikan Pak Yohanes? Luar biasa. Iya, jadi benar ya teman-teman yang disampaikan sama Pak CP itu semua. Ya puji Tuhan, saya sampai detik-detik tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan saya tetap memelihara iman saya. Kenapa? Karena sekali lagi saya sering tekankan di komal manapun, ketika Anda datang kemari atau datang ke komal-komal manapun, coba luruskan niat. Anda naik bukan untuk mencari pembenaran, tapi carilah kebenaran. Pasti kamu akan dapatkan kebenaran itu. Sebagaimana Tuhan Yesus juga pernah berkata ya, ini saya ingat betul dan saya senang sekali dengan ayat favorit saya ini, Yohanes 14 ayat 6 ya. Ana huwat thoriqu, ana huwal haq, ana huwal haya. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu. La yaqdiru ahadun ayyatiya ilal ab illa biwasitati. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Haleluya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini, ya terutama ini di bawah ini banyak ini teman-teman yang berasal dari saya dulu ya. Anda belum membuka hatimu untuk kebenaran itu. Anda masih terus menutup hatimu dan menutup matamu bahwasanya kebenaran itu telah nyata ada di depan mata kita. Apalagi kalau Anda sering mampir ke Komal ini, saya yakin dengan seringnya Anda mampir ke Komal ini, walaupun awalnya Anda mungkin nggak betul itu begini begitu, enggak ya. Semakin Anda sering tangkringi Komal ini, Anda akan menemukan banyak informasi dan ilmu-ilmu yang mungkin di sana Anda sendiri belum bisa dapatkan. Contoh saya juga belajar keislaman itu cukup lama ya 6 tahun di pesantren itu udah cukup lah ya, udah cukup lumayan. Tapi ketika saya disajikan satu data oleh Pak CP yang saya sama sekali pada waktu itu belum pernah membacanya. Apa data itu? Dari suatu hadis. Man ta'azza bi'azail jahiliyah, barang siapa yang berbangga-bangga membanggakan nasab jahiliyah, maka gigitlah congkol bapakmu.
wala taknu, dan jangan diibaratkan. Maksudnya harus jelas, gak boleh diumpama-umpamakan. Nah inilah salah satu, saya ingat benar sejarahnya, saya membuka hati sehingga saya benar-benar full keluar dari dalam tanda kutip, daripada banyak yang sakit hati, keluar dari kesesatan menuju kebenaran. Itulah prolog dari saya mungkin Pak CP ya. Ya bagi teman-teman dari seberang yang mau diskusi dipersilakan. Itu dulu prolognya dari saya. Ya itu Silakan dilanjut. Bang Yohanes tuh kasih tahu tuh ke si Deputure, si Askia itu denger tuh. Dengar, makanya perbanyak baca Al-Qur'annya biar makin pinter isinya apa aja. Oke, ya. Nih, apa nih? Siapa yang mau naik dari saudara muslim, silakan ketik 1 biar saya jambak karena di sini banyak yang ngantri ya. Saya nggak tahu mana yang muslim. Gini, dialog harus sehat. Nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang jorok, nggak boleh memaki. Jadilah diskusi manusia. Itu syarat dari saya. Yang kedua, harus pakai dalil. Karena kita adalah agama yang diserap, keyakinan yang menyerap agama dari luar. Hindu dari India, Buddha dari China, Kristen dari Yahudi, Muslim dari Arab. Ngerti ya? Saya kita adalah agama serapan. Oleh sebab itu jangan bikin opini-opini sendiri, tetapi harus sesuai dalil. Itulah 2 syarat di komal saya. Jangan berbicara kotor, yang kedua tampilkan dalil. Itu kira-kira dari saya. Silakan naik yang Muslim ketik 1. Bisa kita dialog dengan baik, silakan. Oke, Arsi Askia, boleh saya jambak dulu ya, Arsi Askia, sebentar. Semoga Bapak Arsi Askia bisa diajak diskusi dengan baik dan benar. Tunjukkan hidungmu host. Nanti saya tunjukin ketika Anda mau dialog sama saya, silakan naik, Pak. Saya sudah jambak beliau. Semoga naik ya. Bukan burung yang naik ya. Haram buat aku gabung sama kalian ya, nggak apa-apa ya. Ya, bergabunglah sama-sama sama yang halal sana ya. Iya. Cuman berani typingannya ya. Nggak apa-apalah, emang sudah begitu. Kemarin juga naik seorang tokoh besar ya, pakai peci besar. Ya, pakai peci, pakai jas ya kan. Mungkin dia orang penting. Saya naikin ke komalku. Halo Pak, di screenshot sama dia. Cercet kan kedengaran suara screenshotnya. Apa aku bilang, Pak, jangan di screenshot, tetapi direkam, lalu bikin status semua medsos Anda. Karena aku ingin mempercepat penginjilan. Jangan di screenshot, direkam saja. Kita dialog. Hasil rekamnya tolong nanti edarkan ke medsos Anda. Ketawa-ketawa dia. Enggak Pak CP, kata dia. Kenapa tidak? Kenapa harus screenshot? Lalu aku bertanya, sebutkan perbuatan baik Muhammad, satu saja. Only one. Sebutkan perbuatan baik beliau. Sebentar saya cari, katanya. Dia ngopi sebentar, lihat di internet segala macam, tiba-tiba, apa CP, aku ada kerjaan. Oh ya sudah, gak apa-apa. Enggak ku olok-olok beliau, enggak ku maki-maki, enggak mau saya. Karena apa? Dia naik dengan tertib. Gitu ya. Silakan. Ada yang mau naik? Enggak ada yang mau naik? Hah? Arsi nggak mau? Kenapa nggak mau? Mubamat yang benar. Typingannya itu Bang, memang mubamat yang benar katanya, mubamat. Typing itu bukan tipe kali itu ya. Oke, aku akan bukakan yang saya debatkan dengan Pak Yohanes. Sebentar saya bukakan ya. Kitabnya adalah kitab sebentar. Al-Adab Al-Mufrad. Iya, Al-Adab Al-Mufrad 963. Karena gampang banget ku ingat karena angkanya itu angka yang cantik, 963. Ya.
Nah, gampang ku hafal. Angkanya cantik. Oke, saya akan on cam. Saya tunjukin kenapa Bapak Yohanes ini murtad. Ya. Ini adalah dalil dari Paulus ya. Nih. Ini adalah Al-Adab Al-Mufrad. Oke. Al-Adab Al-Mufrad 963. Dalil dari Paulus. Ya. Ini bahasa Paulusnya. Ini bahasa Paulusnya. Apa kata Paulus di sini? Referensinya Al-Adab Al-Mufrad. Oke ya. Ya, karena kan kalau tidak baik kan dalil Paulus katanya. Oke. Mari kita berbahasa Inggris. Utai ibn Namur Said berkata, I saw with Ubay a man who was attributing himself in lineage with an attribution of Jahiliyah. Saya melihat Ubay, seorang laki-laki yang mencocokkan dirinya, menjalurkan hidupnya dengan orang-orang jahiliyah. Okay. So Ubay told him, maka Ubay berkata, to bite his father's male organ, untuk menggigit congkol, ya, and did not speak figuratively, jangan berbicara kias. Tanda kuring was explicit, harus eksplisit. Congkol itu pun kias, harus itulah. Ya, nah lanjut ke bawah. So his companions looked at him. Dia ibaratnya kayak melihat dia dengan companion ya, mengarahkan wajahnya dengan wow gitu kan. Dia berkata, he said, it appears that you disapprove of it. Kayaknya kamu tidak setuju dengan hal itu. Kemudian dia berkata, then he said, I will never show apprehension to anyone with regards to this. Aku tidak pernah menunjukkan sesuatu yang orang dalam hal ini, dalam kisah gigit kon itu ya. Verily, I heard the prophet, ya, saya mendengar Muhammad, may Allah bless him, semoga Allah memberkatinya, berkahinya, and grant him peace, dan memberikan damai. Apa kata di sini oleh si Rasul? I heard katanya. Oke. Apa kata si Rasul? Whomever, siapapun, attributes himself in lineage with an attribution of jahiliyah, siapapun yang mendalilkan dirinya, yang mencocokkan dirinya dengan orang-orang jahiliyah. Apa kata Muhammad di sini? Then tell him, dan katakan kepada dia, to bite his father's male organ, untuk menggigit kon bapaknya, and do not speak figuratively. Jangan ngomong gigit itu stepen bapakmu, nggak boleh. Nggak boleh. Gigit ucok bapak kau, nggak boleh, itu kias. Oke. Okay. Do not speak figuratively. Jangan berbicara kias. Be explicit, haruslah eksplisit. Gigit dia punya kon. Paham ya maksudnya ya? Nah, di sini Bapak Ibu, ini bukan berbicara tentang maksudnya gini, banyak hukuman-hukuman. Contoh, sentillah hidungnya, ya kan? Kalau enggak sentil kupingnya, tarik kupingnya, jambak dia, kan banyak hukuman. Kenapa harus digigit kon bapak? Ayo loh. Disuruh loh. Banyak kan hukuman-hukuman, banyak. Kenapa harus digigit? Coba bagaimana ini? Maka Pak Yohanes ketika baca itu, saya bilang begini, Pak Yohanes, iya, kalau ada ustadz, lalu kamu lewat ya, ustadz itu berkata begini, wah Yohanes, gigit burung bapakmu gitu. Kau percaya nggak itu ustadzmu itu? Aku nggak mau, aku nggak percaya ustadz itu. Kalau ada, ya aku nggak bakal percaya. Kalau kiai mengajarkan kepadamu gigit kon bapakmu, aku tinggalkan itu kiai itu. Yakin, yakin. Kalau ulama pun sekalipun, kalau disuruh menggigit kon bapakku, aku tak mau ikut dia. Kalau Nabi gimana? Pertama 1 menit dia diam.
Mungkin dan pikirnya, emang ada hadisnya Nabiku suruh menggigit kon. Nah, apa kata Yohanes? Aku taruhan. Aku tak mau mengikut Nabi yang menyuruh menggigit kon bapaknya. Yakin. Yakin. Ku kasihlah ayat ini. Hadis ini. Maka apa kata Yohanes? Dia tercengang. Maka dia berkata dengan berbahasa Inggris, I don't believe Muhammad anymore. Masih ingat aku kata-kata itu pakai bahasa Inggris. I don't believe Muhammad anymore. Lalu saya kaget. Kenapa kaget? Karena diskusiku sama dia ini, naik ke kamalku, kurang lebih 5 menit. 5 menit. Aku dialog sama Pak Yohanes 5 menit. Memang sebelumnya saya pernah debat sama Pak Yohanes, pernah. Dia dia on cam, dia pakai baju singlet. Pernah. Dia on cam, mana kau CP? Mana kau CP, kata dia. Masih galak dia dulu. Lalu setelah dia berkata I don't believe Muhammad anymore, lalu berkata, lalu apa yang harus aku terima? Coba ajarkan aku apa itu Injil. Aku cerita kebaikan Kristus. Aku itu lagi menyuapi anakku makan. Sambil menyuapi anakku makan itu, aku ambil sendok, ku suapin anakku sambil berkata-kata firman kepada Pak Yohanes. Bagaimana aku dengan berdoa, katanya. Aku bilang, berdoalah seperti diajarkan oleh Kristus. Karena kalau berdoa seperti orang Kristen kan dengan kata-kata kan belum mengerti, belum tahu apa itu dengan kata-kata pribadi. Jadi aku bilang, berdoalah seperti diajarkan Kristus, Bapa kami yang di sorga. Matius 19. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Matius 19 ya, benar ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya kasih tahu itu. Maka ternyata Pak Yohanes diam-diam berdoa itu di rumahnya. Ini kan Yohanes kan nama itunya dia, nama baptisnya. Dia diam-diam berdoa di rumah. Nah, lalu besoknya dia nyari-nyari aku. Aku live tetapi pakai akun berbeda. Yang dia tidak follow. Dia cari-cari aku di komal-komal, tidak ketemu. Masuklah dia ke tempat Pak Erben. Pak Erben, ini cerita beliau nih. Nah, dia bertanya begini, Pak Erben, kalau di Kristen, kalau dapat rezeki, apakah aku harus kasih panti asuhan? Apakah aku harus, karena dalam iman Muslim itu, kalau kamu dapat rezeki, ada hak-hak orang-orang orang-orang yang fakir miskin itu loh. Nah, dia pikir orang Kristen apakah seperti itu? Apa kata Pak Erben? Itu tergantung kegerakan hatimu. Kalau dalam hatimu merasa damai, kau memberikan setengah, terserah. Kalaupun 1/10 tidak masalah kepada fakir miskin. Kalau mungkin 60% terserah. Itu kegerakan hatimu. Mau seluruhnya itu hak Anda. Memberi itu tidak ada potongan-potongan sekian. Itu kegerakan hatimu. Kalau hatimu gerak, silakan. Kalau hatimu tidak gerak, tidak damai, ya jangan. Oh gitu ya Pak, ya iya. Nah setelah itu, besoknya dia cari saya, dapat. Aku pakai live berbeda lagi, dapat. Terus dia berkata kepadaku, Pak CP, kenapa Pak? Aku cari kamu kemarin gak live ya? Aku live tapi akun gue berbeda. Oh iya, emang kenapa Pak? Saya bilang, begini, saya doa Bapak kami yang Bapak ajarkan itu dalam Matius 19, doa Tuhan Yesus yang ajarkan kepada murid-muridnya. Aku 2 hari yang lalu doa itu. Ternyata saya jualan, aku dapat cuan 10 juta. Yang selama ini saya tidak pernah cuan. Lalu saya dapat cuan. Maka saya bilang, saya bilang begini, luar biasa nggak Pak?
Luar biasa Pak CP. Hasil dagangku cuan 10 juta. Di mana cuan ini aku butuhkan. Itulah kesaksian beliau. Maka saya mengatakan apa? Itu baru duit, Pak. Itu tangga Anda untuk mengenal pribadi Kristus. Ada yang lebih hebat dibanding uang, Pak. Apa itu? Apa itu? Al-hayah. Kehidupan. Al-hayah nggak bisa ditukar dengan harta, dengan uang, dengan jabatan. Al-hayah nggak bisa ditukar dengan hal itu. Oh gitu ya Pak CP ya? Yes. Itulah kira-kira diskusi singkat saya perkenalan dengan Pak Johannes. Lalu beberapa bulan kemudian, bukan beberapa bulan ya, memang kami sudah sering dia naik di komal saya ya, dia ini, tapi karena dia sempat on cam, maka dia nggak begitu sarkas dalam bernarasi. Karena sempat juga viral bahwasanya ada anggota APII yang murtad, anggota si Juma yang murtad. Inilah orangnya, anggota API. Tetapi heboh itu sampai si Umar, tahu si Umar ya, yang sok-sok Yahudi itu, dibikin di YouTube-nya. Ada anggota Balawi masuk Islam, mana ada anggota Balawi? Kristen tak pernah. Maksudnya ini, maksudnya di komalku, anggota Balawi garis keras gak ada itu yang pernah aku dengar masuk Islam, gak ada. Tetapi anggota API, anggota si Juma masuk Balawi. Iya si Valen, itu si Valen. Ya Umar si Valen, yang sok-sok Yahudi. Gitu loh. Dia minta klarifikasi, ada anggotamu yang masuk Kristen. Ditunjukin sama Pak Yohanes, ini kartuku, kartu API. Itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya begini, diskusi itu baik, bagus. Asal jangan ada kata-kata hujat, tertib, tentram. Ada waktumu untuk bernarasi, ada waktuku untuk bernarasi. Waktu yang sama, lu 3 menit, aku 3 menit. Lu 5 menit, aku 5 menit. Enak kan berdialog, enak sekali berdialog. Indah kan dialog itu, indah. Untuk apa face to face? Kalau lu berani, ayo kita face to face. Untuk apa face to face? Coba host hadapi Juma, berani nggak? Baru download TikTok. Udah sering ada Juma dia di-kick terus, tahu nggak? Saya saksinya di-kick terus. Dengar tuh Arfi. Ada yang mau aku tanyakan CP. Kemarin kan aku berdebat sama API Sumatera Barat tentang Yahana, Bulus dan Syamaun. Sedangkan mereka menunjukkan Saduk, Saduk dan Salom, gitu kan. Nah, saya pertanyakan sama dia orang, Saduk, Saduk dan Salom itu adalah gelar untuk mereka bertiga, kata saya. Oh nggak percaya dia, diturunkan saya. Nggak lama dari situ komal akunku 3 kali naik ke komal dia, 3 kali di ban. Kampret gitu dia. Kurang ajar, dia orang report terus pokoknya. Iya. Iya. Terus buat teman-teman muslim ya. Ya kayak model si Nandar, si siapa nama itu, si botak itu, si Wafi ya, si Wafi, ya, si Juma, si apa lagi, si Rifa,
Coba pergi ke Komalnya. Berani nggak dialog sama Christian Prince? Maka kata si Rifa, haram hukumnya masuk ke Komal CP. Mereka punya ijma para api, ijma api, ijma api. Yang diharamkan untuk berdialog satu kepada Christian Prince, kepada Kiamat. Kalau nggak salah, ada orang yang menyampaikan, Pak, diharamkan Pak naik di Komalmu dan juga di Komalnya Kiamat. Siapa lagi? Saya lupa lagi. Siapa lagi berikutnya? Diharamkan. Itu ijma mereka. Gitu. Jadi untuk yang Bapak Arsi, ya Bapak Arsi, ya mungkin kamu kurang cepat download TikToknya, Pak. Kurang cepat. Kamu hanya datang murid baru main ke Komal saya ini, dengar-dengar, dan kamu merasa Islam itu adalah benar segala macam. Si Juma mungkin kau kenal segala macam, mungkin dalam TikTokmu suka diskusi lintas agama, maka FYP saya di HP Anda. Gitu. Kalau memang kamu punya guru terbaik di kampungmu, pergilah ke tempat ustadzmu, jalan kaki sebentar ke tempat kiaimu, biarkan saya dialog sama dia. Gampang kan? Pergi, Pak Ustadz, ini ada ini, siapa ini? Si Christian Prince ingin dialog sama Anda. Carilah ustadz terdekat, ya kan? Kalau Anda tidak berilmu, itulah. Oke. Untuk yang muslim, oh ini ada ini siapa nih? Oke, ini si Raja Obor-Obor. Halo Raja Obor-Obor. Ya Bang CP, selamat malam, selamat pagi. Oke, ini saya sedikit ya. Anda bisa menceritakan apakah Anda dulu Islam? Kenapa ku tempel mereka berdua? Karena yang ku debat si Johannes Christian Putra, si Raja Borbor, penonton di bawah. Dua-duanya murtad. Dua-dua ini. Di hari yang sama dua-dua ini. Aku diskusi sama Johannes Christian Putra, si Raja Borbor, penonton di bawah. satu dayung 230 terlewati. Ini lagi ini nih. Silakan Borbor. Apa pertanyaannya Bang CP? Pertanyaannya tadi kan aku tanyakan tadi gini. Bagaimana kisahmu bisa mengimani Kristus, bisa mengemani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Coba ceritakan. Dari awalnya aku memang suka berdebat juga dulu Bang CP ya. Dari yang ku rasakan, yang ku alami. Kadang aku berpikir gini, aku membela tidak yang aku kenal. Aku mengimani yang tidak aku pahami. Dan setelah itu berdebat, aku cuma hanya menyangkal. Tapi setelah melihat komalnya Bang CP, udah berapa bulan kemudian ada pula suatu yang di sebelah saya nih, abang kita ini, guru kita ini, yang murtad. Begitu pakum bahasa Arabnya. Apalah saya ini, orang yang nggak tahu apa-apa, cuman ikut-ikutan, sama sekali tidak mengerti kan gitu. Sedangkan yang sudah anggap guru, yang sudah paham, murtad, apalagi aku yang bodoh ini, pikir aku. Ya begitulah Bang CP. Daripada mengimani yang nggak kita kenal, yang nggak kita pahami, ya udahlah. Lebih baik kita mengenal Yesus Kristus yang udah jelas nyata, mati dan bangkit kan gitu. Sedangkan Muhammad aja nggak bangkit-bangkit sampai sekarang, gimana aku mau ngimanin? Bodoh amat kita gitu kan gitu. Iya, ya. Nah, jadi Pak Borbor itu dulu, ini kisah Pak Borbor ya. Beliau tidak suka sama saya. Dia mengincar saya. Ini kisah beliau. Nah, terus ketika dia nonton Komalku, jadi gini, Pak Borbor ini istrinya banyak. 18 ya Pak Borbor ya? 18. Iya. 18 istrinya.
Terus ketika dia nonton Komalku, eh, dia itu merasakan sesuatu kekosongan dalam hatinya. Tiba-tiba, kok aku bisa menangis ya di Komal CP. Aku suka di sini menceritakan kebaikan Kristus, enggak hanya berdebat. Nah, dia merasa kok aku cengeng, padahal dia kepala preman di Medan. Kepala bukan preman, begini. Ada setoran-setoran lu mungkin apa namanya, lu jaga ini, lu jaga ini, lu jaga ini. Nah, dia minta setoran. Nah, tapi aneh, kenapa saya bisa meneteskan air mata? Saya bilang, bukan saya yang bikin Anda menetes air mata. Anda buka hatimu, singgahlah Kristus dalam hatimu. Jadi, sebagai sandaran hidup kita, kenapa saya katakan sandaran hidup? Karena ikan itu sandarannya air. Ikan kau angkat dari air, metong. Tanaman itu sandarannya adalah tanah. Kamu cabut dari tanah, dia metong. Manusia kita sandarannya hanya kepada Kristus. Kamu di luar Kristus, kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah mayat di waktu yang belum terjadi. Tidak ada kebangkitan bagi orang-orang demikian. Aku mengikut Kristus, aku percaya kepada Kristus karena dia bangkit dari kematian. Maut tidak bisa menguasainya. Aku percaya ada kebangkitan karena Kristus bangkit. Coba, apa dasarnya Islam percaya hari kebangkitan? Siapa yang bangkit dari kubur? Kenapa mereka percaya hal kebangkitan? Coba tanya kepada Islam. Percaya ke kamu hari kebangkitan? Percaya. Mulutnya 100. Percaya. Siapa orang dibangkitkan dari kubur? Mulai. Bingung mereka. Aku percaya hari kebangkitan karena Kristus bangkit dari kematian. Nah, itulah sandaran hidup kita. Ya. Tapi Pak CP, iya, semakin aku Kristen semakin miskin aku. Gak ada pemasukanku. Apakah mengikut Yesus itu harus menderita? Saya dulu ya lumayan lah. Sekarang saya jadi apa namanya, pengepul rongsokan katanya. Padahal istrinya dia itu apa namanya, anak putri dari punya pesantren, kiai. Putrinya kiai, punya pesantren, orang kaya. Maka apa saya katakan? Bapak memiliki Kristus dalam hidupmu itu cukup bagimu. Mungkin materi itu materi dari setan. Kalau menurut hemat saya, Tuhan ingin menghabiskan, Tuhan ingin mengkosongkan benda-benda dari setan. Setelah itu, Anda bekerja di dalam Kristus. Mulai hal-hal sederhana, walaupun Anda rongsokan, tetapi itu adalah iman daripada Kristus. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh gitu ya Pak ya. Dan saya juga kasih tahu kepada teman-teman yang murtad-murtad bahwa Yesus tidak pernah berjanji, aku akan bikin kamu kaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Apalagi jalan selalu apa? Jalan ya lurus rata gitu ya. Tetapi dia berjanji selalu memberkati, gitu ya. Iya. Makanya kita menerima Kristus bukan untuk kaya. Bukan untuk supaya kita itu sehat. No.
Lihatlah Paulus. Dia sampai menutup mata sakit-sakitan. Walaupun ada kalimat dalam Alkitab, di dalam salibnya, dengan bilur-bilurnya engkau sembuh. Ya, saya percaya itu. Di dalam Kristus ada kesembuhan. Tetapi jangan dibalik. Artinya, kematian Kristus bukan untuk penyakit Anda, tetapi dosa-dosa Anda. Ada orang sembuh dari sakitnya. Alkitab tidak pernah berkata, malaikat bersorak-sorai. No. Ketika Anda kaya, tidak pernah Alkitab mengatakan seluruh malaikat bersorak-sorai. No. Tetapi ketika Anda meninggalkan kejahatan menuju kebaikan, artinya bertobat, maka seluruh malaikat bersorak-sorai. Paham? Jadi, kedatangan Kristus itu hanya masalah dosa. Jangan Anda berputus harapan ketika Anda penyakit cuci darah. Jangan Anda berputus harapan ketika jantung Anda mulai rusak. Jangan Anda berputus asa, kesehatanmu terganggu. Kata dokter tidak bisa baik lagi, tidak bisa baik lagi. Katakanlah, I don't care mengenai kesehatanku. I don't care mengenai kesehatanku, karena Kristus cukup bagiku. Mau aku sehat, puji Tuhan. Maupun sakit, aku bawa penderitaanku ini, sakitku ini, tidak masalah. Seperti Rasul Paulus, iman Rasul Yohanes, iman Rasul Petrus, semua sakit semua. Memang kalau dikuliti nggak sakit? Sakit. Borokan aja sakit. Apalagi dikuliti. Yohanes di Pulau Patmos direbus dengan air panas. Emang tidak sakit? Sakit. Jadi kesembuhan itu levelnya level rendah, Bapak Ibu. Kekayaan itu levelnya level rendah. Anda jangan mengejar yang rendah-rendah. Uang, kesehatan, itu hanya jembatan mengenal Kristus. Contoh, lewat KKR banyak yang sembuh. Orang-orang banyak yang dibaptis. Itu hanya tangga untuk mengenal Kristus. Sama kayak Bapak Yohanes. Dikasih 10 juta keuntungan. Itu hanya tangga untuk mengenal Kristus. Mujizat-mujizat itu levelnya, ada levelnya. Artinya begini, jangan kamu terpaut kepada hal itu. Ini jarang dikotbahin di gereja. Jangan terpaut tentang mujizat-mujizat. Tetapi kejarlah sang sumber mujizat itu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bukan aku melangkah untuk mujizat, tetapi mujizat yang mengejar aku. Ini pemahaman yang benar. Selama ini kita diajarkan, yuk kita kejar mujizat. Apa kata Raja Daud? Aku tak pernah mengejar berkat, tapi berkat yang mengejar aku. Kemana aku melangkah selalu diberkati. Pergi ke timur ada berkat, di barat berkat selalu ada. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Artinya, ketika dia melangkah, mujizat di belakang mengejar dia, menyertai setiap langkah dia. Itu yang benar. Maka iman kita bukan lagi di level mujizat. Ini saya kasih pendalaman. 10 orang berpenyakit kusta. 10-10-nya sembuh. Hanya satu yang balik kepada Kristus mengucapkan terima kasih dan ingin mengikut Dia. Ada pertanyaan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang gak butuh jawaban. Mana yang 9-nya? Bukankah semuanya sembuh? Artinya,
Penyakit kusta 10 orang ini, ketika sembuh, siapa yang berbahagia? Kristus atau orang berpenyakit itu? Tentu manusianya yang berbahagia. Kristusnya belum berbahagia. Ngerti tidak? Jadi level mujizat itu adalah level kebahagiaanmu. Kristusnya belum. Makanya Anda jangan mengejar level kebahagiaan Anda saja. Mau itu harta, mau itu kesehatan, apapun itu, jangan Anda mengejar level-level kesenangan Anda. Senangin dulu Kristusnya. Maka segala keputusan Kristus Anda harus terima dengan ucapan syukur. Apa keputusan Kristus? Engkau sampai mati dalam penderitaan sakitmu, engkau dapat disembuhkan, engkau dapat berkat, engkau dalam kemiskinan, Anda harus mengucap syukur dalam segala hal. Itu respon kita. Amin. Jadi level kita itu bukan kebahagiaan kita. Kristus datang bukan untuk kebahagiaan kita. Tentu dia memberikan kebahagiaan untuk kita. Tetapi levelnya jangan hanya Anda, hanya kita cari kebahagiaan, keuntungan untuk diri kita. Apa kata Rasul Paulus? Janganlah kita, orang Kristen, janganlah kita maksudnya mencari keuntungan sendiri. Harus memikirkan keuntungan orang lain loh. Wah, ini levelnya tinggi. Kalau zaman sekarang mana ada khotbah begini, Pak, itu khotbah penderitaan, Pak, katanya. Maka apa kata Rasul Paulus? Jika ada Injil yang berbeda dari yang kami ajarkan, walaupun dari malaikat terang, terkutuklah dia. Sekarang coba lihat pemberitaan warta-warta tentang iman Kristen. Pikul salib udah nggak lagi diajarkan. Penderitaan bersama Kristus nggak lagi ditekankan. Tetapi bagaimana kamu dapat cuan, berkat, cuan, berkat. Mana penderitaan bersama Kristusnya? Bukan berarti orang Kristen harus menderita terus, bukan itu maksudnya. Artinya Anda memiliki sifat, terserah Kristusnya tidak ada, tapi Anda harus memiliki sifat itu. Artinya mau sehat, mau sakit, mau saya berduit, mau saya diberkati, I don't care anymore. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan, sebenarnya bahasa terjemahan aslinya bukan takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa aslinya adalah aku tak butuh apa-apa lagi. Tuhan adalah gembalaku, aku tak butuh apa-apa lagi. Itu yang tepat terjemahannya. Artinya cukup Kristus bagi kita. Aku tak butuh harta, aku tak butuh kesehatan, aku tak butuh apapun itu. Tetapi aku percaya, ketika aku bersandar kepada Kristus, Dialah yang memberkatiku, Dialah yang memberikan kesehatan kepadaku. Ketika kita pikir kita bersandar cukup kepada Kristus. Jangan Anda mencintai Kristus supaya Anda diberikan kesehatan. Jangan Anda cinta kepada Kristus supaya bisnis Anda lancar. Anda munafik. Kalau kamu Kristen, jangan ada udang di balik batu. Aku cinta Kristus supaya ini. Aku cinta Kristus supaya ini. Munafik. Makanya, apa kata Tuhan Yesus? Enyalah engkau semua hai pembuat kejahatan. Bukankah kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan? Kamu gak ngerti firman-Ku. Hari-hari terakhir, banyak orang berseru, bukan kami bernubuat demi nama-Mu. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalamnya. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku.
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, bukan menyenangkanku. Kalau menyenangkanku, maka yang kita kejar kesehatan. Kalau menyenangkanku, maka kita kejar berkat, karena itu menyenangkan kita, dapat cuan, dapat kesehatan. Kalau menyenangkan Tuhan, mau Anda menderita, mau Anda apapun kehidupan Anda, apapun latar belakang Anda, jika Anda utamakan Tuhan dengan alasan apapun itu, Anda utamakan Tuhan dalam hidup Anda, maka Anda akan diberkati, maka Anda menerima kesehatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mencari kehendak Bapa dan kebenarannya artinya menyenangkan Tuhan lebih dahulu. Mau itu respon Allah kepada kita, kita masih dapat pencobaan, respon Allah, kita dapat yang namanya penyakit atau apapun yang tidak mengenakan badan, jangan langsung menghujat Allah. Tuhan, aku minta sama kupu-kupu yang indah. Aku minta kupu-kupu yang indah. Lalu Allah memberikan kepada Anda ulat yang menggelikkan dan menjijikkan, ulat loh. Maka Anda ngamuk-ngamuk, kenapa aku mendapatkan ulat? Kenapa aku mendapatkan ini? Kenapa tidak kupu-kupu yang indah? Aku mau kupu-kupu yang indah. Ulat di situ adalah penderitaan. Lalu Anda menghujat Allah. Aku minta kesehatan, aku minta rezeki, tetapi kau berikan kepada aku kebangkrutan, kau berikan kepada aku penyakit. Itulah ulat yang dimaksud. Tetapi apa kata Allah? Sabar anakku, kenapa kamu cepat menghakimi aku? Kenapa kamu cepat bertindak yang tidak baik? Bukankah ulat itu adalah kepompong yang bisa kuubah dari yang namanya keterpurukan menjadi kebahagiaan, yang kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Tugasmu adalah bersabar dan bersyukur. Kenapa kamu susah, wahai anakku? Kenapa kita selalu didinabobokan dalam pengajaran firman Tuhan? Di mana sifat makrifatnya? Kristus homeless. Kristus itu homeless, tidak memiliki rumah. Serigala memiliki liang, artinya memiliki sangkar. Burung memiliki sangkar, serigala memiliki tempat tinggal, tetapi Kristus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Anda memiliki rumah, Anda jauh lebih kaya dibanding Kristus. Halo, bukan Anda dilarang kaya, bukan Anda dilarang sehat, tetapi jangan menjadi kekayaanmu itu membutakan Kristus. Jangan sampai kekayaanmu itu sampai melupakan sesamamu. Jangan sampai Anda diberikan kesehatan, lalu Anda melangkahkan kaki bukan ke tempat persekutuan, tetapi kesehatan Anda gunakan, Anda berjalan ke dalam kegelapan. Betapa sedihnya Kristus. Berbahagialah engkau yang sakit, walaupun kamu sakit, susah ke gereja, berdiam di rumah, tetapi engkau makrifat kepadaku, aku tahu penderitaanmu, tetaplah teguh. Maka sakit dan sehat adalah dua seperti langit dan bumi, ya. Sehat sakit itu seperti langit dan bumi. Bagi Allah itu sama saja. Berkat dan kutuk sama saja bagi Allah. Berkat dan tidak diberkati itu sama saja. Berkat dan pencobaan bagi Allah itu sama saja. Hanya bagaimana kita meresponi. Ada orang diberikan berkat tetapi semakin jauh daripada Allah. Ada orang diberikan kesehatan semakin jauh daripada Allah. Tetapi ada orang mendapatkan pencobaan semakin dekat kepada Allah. Ada orang diberikan penyakit semakin dekat kepada Allah. Ada orang dapat berkat bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Ngerti ya maksudnya ya?
Itu sebabnya baik berkat maupun kesehatan bagi Allah itu sama saja. Kenapa saya tidak percaya kepada pengajaran namanya hyper grace? Kenapa saya tidak percaya kepada hyper grace? Artinya ada pengajaran yang mengajarkan berkat-berkatnya saja. Kami tolak yang namanya kemiskinan, kami tolak namanya penyakit-penyakit. Ya, kita tolak, benar, amin. Karena mereka tidak dapat filsafatnya. Kamu tidak mengerti firmanku. Itu tenar di Amerika Serikat. Walaupun mereka S1, S2, S3, I don't care. Karena hikmat Allah adalah bersumber daripada Allah. Ilmu bisa kau cari, tetapi hikmat harus meminta kepada Allah. Mungkin kamu S1, S2, S3, tetapi ketika engkau diberikan hikmat, maka gugurlah S1, S2, S3 mu itu. Maka saya heran, kenapa mereka berkuar-kuar di medsos orang Amerika Serikat, hyper grace? Bayangin, hyper grace, bagaimana perasaan Paulus, bagaimana perasaan Yohanes, bagaimana perasaan semua para rasul. Apa kata Kristus? Engkau tidak mengerti firmanku. Engkau nggak mengerti firmanku. Bagaimana perasaan mereka? Sandarkan dulu sepenuhnya pemikiran kita kepada Kristus. Jangan Anda berpikir kepada Kristus supaya ini. Jauhkan dulu pemikiran itu. Jauhkan pemikiran-pemikiran supaya ini. Dan jangan pernah membawa masalah Anda. Aku ini, Tuhan Yesus kan nggak bisa ke gereja. Aku nggak bisa beribadah. Jangan bawa itu latar belakangmu. Cukuplah Kristus dalam hidup Anda. Walaupun Anda sakit, walaupun Anda sehat, walaupun Anda kaya, maupun Anda miskin, Bapak Ibu, cukuplah Kristus bagi kita. Apa artinya manusia memiliki seluruh isi dunia, tetapi mereka kehilangan jiwanya? Apa artinya manusia memiliki seluruh isi dunia ini? Ngerti ya? Jadi nggak ada alasan mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda sakit, mau Anda sehat. Tidak ada alasan. Cukuplah Kristus bagi kita. Aku yakin dan percaya Tuhan membuka jalan bagi orang-orang yang mensandarkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena ada udang di balik batu. Tuhan lagi merajut masa depanmu. Dia melompati zona waktumu, merajutmu. Aku percaya itu, Bapak Ibu terkasih. Jangan takut, jangan malu. Tetaplah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan dalam hidupmu. Sampai engkau akan tercengang dan berkata, sungguh Allah hidup dalam hidupku. Jangan pernah pusingkan tentang pernyataan orang lain dalam hidup Anda. Mungkin kamu lagi capek, mungkin kamu lagi jenuh, mungkin kamu lagi stressed. Tuhan Yesus tahu permasalahan hidup Anda. Anakku, bisnismu lagi nggak lancar ya. Anakku, kamu lagi sakit ya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, apa yang kau hadapi saat ini. Sini aku peluk, nak. Aku akan memegang tangan. Mari kita sama-sama melewati badai ini. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan. Walaupun badai datang kepada hidupku, aku merasa tenang jikalau Engkau ada bersamaku. Mari nak, kutunjukkan kepadamu mana jalan keluar. Supaya kau mengetahui bahwasanya yang menimpa hidupmu tidak lebih besar dibanding aku. Ayo nak, aku izinkan itu kepadamu supaya engkau tahu
Apa itu artinya kesembuhan? Apa itu artinya diberkati? Apa itu artinya diproses? Apa itu artinya ditajamkan? Maka orang Kristen dalam doanya, Tuhan, yang pemakan bubur, ya doanya begini, ya Tuhan, lalukanlah masalah ini daripada hidupku. Lalukanlah pencobaan ini. Itu Kristen pemakan bubur. Tetapi orang Kristen yang levelnya di atas pemakan bubur, pemakan keras, begini isi doanya, ya Tuhan, kuatkan kaki dan pundakku untuk melalui pencobaan ini. Beda. Yang satu, ada pencobaan di depan, Tuhan lalukan supaya aku mulus jalannya. Yang satu lagi adalah, Tuhan kuatkan kaki dan pundakku. Dia tidak minta masalah itu hilang, tidak. Dia minta kuatkan aku. Dengan minta kekuatan kepada Tuhan, engkau semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Tuhan ingin orang Kristen yang doanya nomor 2. Nak, kamu sadar enggak, nak? Aku izinkan itu, nak. Bagaimana kamu disebut orang berkemenangan, sementara pencobaan tak pernah kau menangin? Bagaimana dikatakan kita berkemenangan? Ada sedikit masalah kita langsung kabur. Bukankah kita dikatakan pemenang, pemenang, pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Lebih dari pemenang. Bagaimana kita dikatakan lebih dari pemenang, sementara sedikit masalah kita langsung kabur? Hadapilah masalahmu itu. Minta kepada Tuhan kaki yang kuat, pundak yang kuat. Menangislah ke pangkuannya. Dia tahu yang kau alami sahabat ini. Di saat ini dia tahu apa yang kau alami. Percayalah, ada Tuhan Yesus yang memegang tangan. Ketika kamu berjalan di pantai, lalu kamu percaya ada Kristus di sampingmu. Lalu tiba-tiba di pantai itu ada masalah. Lalu kau bilang, Tuhan Yesus mana? Kenapa cuma satu jejak kaki? Kamu langsung menghina Tuhan Yesus. Di mana kau Tuhan? Hanya ada satu jejak kaki. Mana jejak kakimu? Apa kata Tuhan Yesus? Nakku, kenapa kau masih waspada kepada aku? Itu memang satu jejak kaki, sebab kamu kugendong. Itu jejak kakiku. Kamu kugendong, nak. Jangan takut terhadap masalah. Aku selalu ada di sampingmu. Oh, haleluya.